Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Ramadan dengan NIM G002155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai os mandibula. Pertama-tama saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. Soal pertama, A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai os mandibula. Jadi, secara garis besar, os mandibula ini tersusun dari satu korpus yang sebagian ini, korpus bagian badan utamanya, dan dua sepasang dari ramus. Ini ramus, dan ini ada korpus. Nah, di bagian atas ini terdapat ada yang namanya prosesus atau penonjolan. Nah, prosesus condylaris ini dia akan membentuk artikulasio bersama dengan tulang temporo. Nah, os mandibularis akan membentuk artikulasio dengan os temporalis. Nah, artikulasinya ini akan menempel pada kaput dari prosesus condylaris ini. Namanya membentuk artikulasio temporo mandibularis. Nah, ini adalah tempat melekatnya tulang rahang. Lalu di bagian korpusnya ini terdapat namanya pars alveolaris. Pars itu artinya adalah bagian. Kalau alveolaris itu artinya adalah rongga. Ini artinya menunjuk bagian sini, artinya adalah sini ada rongga. Nah, rongga ini buat apa? Rongga ini adalah buat untuk tempatnya gigi. Jadi tempat gigi melekat itu ada rongga di dalam si korpus mandibular ini. Jadi kalau ini giginya enggak ada, ini bakal ada bolong-bolong rongganya. Nah, terus di bagian korpus juga ada namanya lubang. Nah, lubang ini apa? Lubang itu arti lubang di bagian mental. Nah, makanya namanya foramen mental. Foramen itu artinya adalah lubang, mental itu adalah bagian mental. Jadi ada lubang di bagian mental. Ini namanya foramen mentale. Nah, si foramen mentale ini akan dilewati oleh AVN dari mentalis. Lalu di bawahnya ini ada basis mandibulae. Basis itu bagian dasar, bagian bawah. Jadi ini adalah bagian bawah dari mandibulae. Lalu di bagian bawah itu ada namanya penonjolan nih, tuberkulum dari mental. Jadi inilah tuberkulum dari mental. Lalu di atasnya dikit di bagian tengah ada penonjolannya lebih gede, namanya protuberantia mentalis. Seperti itu. Jadi ini di bagian dagu jika diraba ini sedikit ada penonjolan, nah itu namanya protuberantia mentalis dan ada tuberculum mentale. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dari sisi bagian belakang ini ada namanya yang aku sebut tadi, ini adalah kaput mandibulae. Nah, di kaput ini adalah tempat yang buat itu ada sendinya, ada persendinya atau ada artikulasionya. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi ada namanya ini anglusnya, ini yang membentuk sudut antara ramus dengan korpusnya. Nah, di sini ada namanya struktur seperti garis-garis ini. Ini kita sebut namanya linea. Terus di sini ada yang namanya foramen-foramen lagi, ada bolongan-bolongan sini. Ini fovea sublingualis. Bacanya fovea itu cekungan. Fovea itu artinya cekungan. Sub itu yang di bawah. Lingualis. Jadi artinya adalah ini, bagian ini adalah cekungan di bawah lingualis. Lalu kita ada tuberositas pterygoidea. Tuberositas itu adalah penonjolan. Nah, pterygoidea itu adalah nama otot. Artinya penonjolan ini akan didekati oleh musculus pterygoidea. Lalu sini adalah sulcus. Sulcus itu artinya semacam membentuk aliran ini, aliran semacam kayak sungai gitu. Sulcus dari Milohoideus. Lalu sini adalah ada foramen mandibulae. Nah, di foramen mandibulae ini dia akan dilewati oleh yang namanya AVN dari alveolaris inferior. Tadi kan kita sempat menyinggung alveolaris, dia adalah rongga-rongga di dalam gigi. Jadi
saraf-saraf dan pembuluh darah gigi itu lewatnya dari sini, masuk ke sini, seperti itu. Lalu sini ada kolum mandibulae. Kolum mandibulae itu adalah leher. Jadi kita ada kepala, pasti ada lehernya kan. Nah, lehernya itu namanya kolum. Seperti itu. Terus di bawah sini juga ada namanya spina. Spina itu adalah penonjolan berbentuk seperti duri, agak tajam-tajam gitu. Spina mentalis artinya penonjolan seperti gigi yang ada di bagian mentalis gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai muskulus dari masticatores atau otot-otot yang berperan dalam gerakan mengunyah. Jadi otot-otot masticatores ini ada 4. Ada temporalis, musculus masseter, lalu juga ada musculus pterygoideus lateralis dan medialis. Nah, dari keempat muskulus ini, mereka tuh berfungsi untuk menggerakkan rahang bawah atau menggerakkan os mandibularis, os mandibula. Nah, tiap-tiap otot ini memiliki fungsi spesifik. Nah, untuk yang dia fungsinya untuk levator atau mengangkat rahang, itu dia digerakkan oleh musculus masseter ini, masseter yang bagian. Nah, ini musculus masseter ini buat levator, buat mengangkat rahang. Lalu yang temporalis ini juga sama, elevator. Dan terakhir ada lagi pterygoideus, tapi yang bagian medialis yang ini itu untuk levator juga. Jadi untuk mengangkat gitu, mengangkat seperti itu. Lalu yang terakhir ada pterygoideus lateralis. Nah, fungsi yang lateralis ini dia berfungsi untuk depresor mandibula. Maksudnya dia itu menggerakkan rahang ke bawah seperti gitu. Seperti mangap. Ketika kita mangap, itu yang bekerja adalah musculus pterygoideus si lateralis itu. Nah, keempat otot ini dia itu dipersarafi atau diinervasi oleh nervus trigeminus. Tapi dia lebih spesifik ke cabang yang ketiga. Jadi ini ada nervus trigeminus, nanti di cabang yang ketiga itu dia bakal menginervasi dari masseter, pterygoideus medial lateralis dan musculus temporalis. Sehingga dia bisa digerakkan untuk kita mengunyah makanan. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai os mandibula. Sekian, terima kasih.